Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai chapter 13 yaitu Design for Mobility. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, yaitu satu Muhammad Iwan Perwira. Untuk konfirmasi kenapa hanya ada satu anggota, ya karena jauh-jauh hari sudah dikonfirmasi bahwa siapa saja yang ingin masuk kelompok 5 dan ternyata tidak ada satupun yang mau masuk di kelompok 5 tersebut. Jadi saya di sini menggantikan sebagai tanggung jawab untuk chapter 13 ini. Jadi pada topik chapter 13 ini mengenai desain untuk mobile. Desain untuk mobile, kalau kita lihat dari kata mobile ini kan berarti mengenai seluler ya, perangkat seluler, perangkat yang mudah digenggam. Zaman dulu handphone tuh kan sudah tergantikan dengan smartphone. Kalau handphone dulu ini tampilannya dan fungsi-fungsi dasarnya hanya sebagai komunikasi. Sekarang zaman sudah berubah dan tergantikan oleh smartphone dan menjadi wajah komputer baru. Selain smartphone, perangkat mobile seperti tablet, perangkat yang bisa dipakai, perangkat gaming, dan produk spesial lainnya juga menjadi wajah baru dalam komputerisasi. Nah, dalam desain mobile mencakup aktivitas teknis dan non-teknis yang meliputi menetapkan tampilan dan nuansa aplikasi seluler, membuat tata letak yang estetik pada user interface, menetapkan irama dalam interaksi pengguna, mendefinisikan arsitektur keseluruhan, mengembangkan konten dan fungsi yang ada dalam arsitektur, merencanakan navigasi yang terjadi dalam produk mobile. Jadi siapa saja yang berpartisipasi? Yang pertama adalah software engineer, yang kedua graphic designer, content developer, security specialist, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpartisipasi. Kenapa desain itu penting? Karena desain membuat sebuah model yang dapat dinilai untuk kualitas. Desain adalah tempat di mana kualitas aplikasi mobile didirikan. Jadi yang pertama kali dilihat dalam aplikasi mobile itu yaitu desain, karena yang berhubungan langsung dengan antarmuka pengguna. Jadi dijadikan patokan untuk kualitas. Adapun pertimbangan teknis sebelum memulai dalam pengembangan mobile atau desain mobile. Yang pertama adalah sistem operasi yang digunakan, yaitu Android atau iOS. Jadi kan pada dasarnya tuh kan secara besar tuh yang paling populer tuh yaitu Android dan iOS, sistem operasi yang digunakan. Kalau kita lihat di sini sistem operasi yang digunakan itu misalnya Android yang dikembangkan oleh Google dan iOS yang dikembangkan oleh Apple. Sedangkan toko aplikasi dengan aturan berbeda, Play Store dan App Store. Nah, misalnya saja kan masing-masing sistem operasi juga memiliki perbedaan App Store yang digunakan. Misalnya saja Android kalau menggunakan mobile, kalau menggunakan App Store-nya yaitu bernama Play Store. Kalau si iOS ini pakai App Store. Nah, jadi setiap App Store, setiap toko aplikasi ini punya aturan yang berbeda. Misalnya saja Play Store untuk merilis harga aplikasi misalnya sekitar 500.000. Itu salah satu contoh aturan dari Play Store. Kalau App Store sebenarnya saya tidak tahu, tapi diperkirakan lebih mahal App Store ini. Yang ketiga ada pertimbangan siklus perkembangan atau siklus development yang lebih pendek seperti Agile. Dan yang kemudian adalah batasan user interface dan interaksi yang kompleks. Seperti yang kita ketahui, perangkat smartphone zaman sekarang sudah memiliki kecanggihan perangkat keras seperti kamera, sensor, dan GPS. Berikutnya ada power management. Keborosan baterai perlu dipertimbangkan apakah aplikasi yang digunakan lebih boros baterai atau tidak. Yang berikutnya adalah keamanan dan privasi, izin aplikasi dan celah bug. Berikutnya adalah pertimbangkan tentang keamanan seperti celah-celah aplikasi-aplikasi. Misalnya kejadian aplikasi yang pernah terjadi ada di aplikasi GoPay, itu pernah terjadi keamanan. Dan privasi, seperti apakah aplikasi itu memerlukan izin khusus, misalnya izin yang sesuai dengan konteks aplikasi. Misalnya saja aplikasi catatan, aplikasi buku catatan, apakah dia perlu izin GPS? Kan itu kan tidak relevan. Nah, itu bisa mengganggu privasi
pengguna. Kemudian ada batasan komputasi dan penyimpanan. Setiap perangkat memiliki spesifikasi mobile yang berbeda, spesifikasi smartphone yang berbeda. Ada yang RAM-nya 4GB, 8GB dan semacamnya. Ada yang CPU-nya hanya CPU keluaran terbaru atau CPU keluaran lama. Jadi batasan komputasi dan penyimpanan perlu dijelaskan lebih dalam. Apakah perangkat ini hanya digunakan untuk Android 5 atau Android 6 dan sebagainya. Kemudian lingkaran kehidupan atau life cycle mobile development. Yang pertama adalah gathering business requirements, yaitu pengumpulan persyaratan bisnis. Seperti sudah dijelaskan chapter sebelumnya, yaitu yang dijelaskan pada requirements engineering. Yang kemudian ada planning, masih bagian dalam requirement. Yang ketiga adalah technical documentation, masih dalam bentuk requirements. Nah, yang kemudian adalah design. Ini memulai developmentnya, memulai perkembangannya. Yang kemudian adalah pengembangan kode. Setelah desain itu kan hanya gambar gambar secara garis besar, berurusan dengan user interface dan user experience. Nah, kalau kode development ini menerapkan dari gambar itu dibuat jadi kode. Kemudian adalah functional testing. Functional testing ini berfungsi untuk ngetes setiap fungsi-fungsi yang terjadi. Misalnya kalau gambar halaman utama ini apakah berfungsi dengan baik, halaman lainnya. Kemudian performance testing dan optimisasi, yaitu tes kalau functional testing sudah, kemudian performance testing dan optimisasi. Setelah itu berfokus kepada performa, apakah boros dalam hal komputasi atau penyimpanan. Kemudian adalah tes yang dapat diterima atau tes yang sudah diterima. Tes yang sudah diterima ini kemudian dapat jadi patokan untuk dalam tahap produksi. Kalau tes sudah diterima bisa dijadikan dalam tahap produksi. Nah, kemudian dari siklus ini kembali lagi menjadi gathering business requirements. Biasanya kan aplikasi itu ada update terbaru. Nah, inilah diperlukan lagi, kembali lagi ke siklus awal, yaitu gathering business requirement. Dan seterusnya, siklus ini berjalan dari awal sampai awal lagi, tak ada batasan. Ya, namanya siklus ini kan. Kemudian pertimbangkan desain user interface. Nah, jadi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam desain user interface? Yang pertama adalah apakah UI konsisten dengan aplikasi. Misalnya saja halaman utama. Kalau halaman utama itu warnanya biru, ya harus biru seterusnya sesuai dengan tema. Kalau misalnya halaman utama biru, secara garis besar halaman berikutnya merah, oranye dan sebagainya, itu kan rasanya tidak konsisten dengan aplikasi. Kemudian apakah istilah pada UI diterima oleh pemangku kepentingan? Misalnya saja ada istilah yang pada UI yang tidak dimengerti oleh stakeholder, atau keinginan stakeholder pada istilah UI tidak sinkron pada user interface itu sendiri. Kemudian kecepatan respon user interface, kembali lagi ke performa sebenarnya ya. Performa user interface yang ditawarkan, apakah berat beban yang dijalankan ataukah cepat atau ringan. Kemudian ada pertimbangan, kemudian adalah desain piramid web. Nah, jadi desain piramid web ini terdiri dari paling atas user. Nah, di user ini berhubungan langsung dengan desain interface. Jadi sebenarnya user lebih peduli dengan tampilan interface, desain interface, karena berhubungan langsung dengan ini. Jadi biasanya user lebih menilai dari tampilan karena berhubungan langsung dengan tampilan. Kemudian di tampilan itu, bukan di interface ini, antarmuka ya. Antarmuka itu maksudnya tata letak tombol dan segala macam. Nah, sedangkan tampilan tadi ada di aesthetic design estetik. Apakah indah atau tidak. Kemudian content design. Content design ini isi dari konten yang meliputi seperti seperti produk komponen. Ya, kalau di sini dijelaskan pakai kelas diagram ya.
pakai kelas diagram, sudah masuk ke objek dan eh, dan desain aplikasi. Kontennya kan sudah isinya termasuk. Kemudian ada navigasi desain, arsitektur desain. Kalau kita lihat arsitektur desain ini pada umumnya ada tiga yang paling populer. Yang pertama adalah MVC, MVP, dan MVVM. Kalau untuk mobile programming sendiri, mobile development sendiri, biasanya yang populer ini model view model ini. Sepengalaman saya juga begitu. Saya biasa menggunakan framework Flutter dalam pembuatan aplikasi mobile, dan aplikasi Flutter dan framework Flutter itu sendiri lebih mendukung arsitektur MVVM dalam pemrogramannya. Sedangkan MVC ini lebih populer dalam web programming. Nah, apa yang membedakannya yang pertama sini adalah kalau di MVC ini ada yang namanya controller, dan relationship-nya adalah one to many. Nah, kalau MVP ini dia lebih ke one to one mapping. Kalau MVVM ini dia one to many relationship between view dan view model. Nah, ini adapun framework yang dipakai. Nah, misalnya MVC ini Smalltalk, ASP.NET dan sebagainya. Biasanya Laravel, kalau Laravel dan CodeIgniter juga pakai MVC. Kalau MVVM ini banyak sebenarnya, AngularJS ada, dan Silverlight, Flutter termasuk. Nah, kemudian mobility dan kualitas desain. Nah, jadi ada parameter yang perlu diperhatikan dalam kualitasnya. Nah, kualitas yang pertama adalah usability, apakah bisa digunakan. Jadi dalam aplikasi itu apakah bisa digunakan selain interface dan fitur estetik. Kemudian adalah functionality. Fungsional itu apakah komponen aplikasi itu berfungsi dengan baik. Kemudian keandalan, reliability. Misalnya kalau ada error, apakah misalnya kalau data yang kita kirim itu apakah dijamin atau dapat diandalkan terkirim. Nah, kemudian efisiensi dalam penggunaan memori. Misalnya saja kalau aplikasi yang ringan, yang terlihat ringan tapi sebenarnya berat, itu kan tidak efisien. Kemudian maintainability, maksudnya dapat dirawat, apakah mudah dirawat. Nah, kalau misalnya mudah dirawat itu lebih fleksibel dan tidak kaku. Sekian saja untuk presentasi kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.